Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Densus 88 tangkap terduga teroris. Perayaan Imlek di Tangerang Raya berlangsung meriah. Menuntut perbaikan jalan, 4 pemuda berjalan kaki 89 km. Densus 88 anti-teror Mabes Polri menangkap 1 orang terduga teroris di perumahan Pondok Pucung Indah 1, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. SN yang ditangkap di rumah orang tuanya ini diketahui sudah masuk dalam daftar pencarian orang sejak bulan Maret 2021. SN diketahui berperan sebagai pembeli bahan baku peledak yang akan digunakan untuk aksi teror. Menurut Ketua RT, SN dikenal sebagai sosok yang pendiam dan sangat tertutup di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini yang membuat warga tidak curiga dengan kegiatan yang dilakukan oleh SN. Sebelumnya, Densus 88 anti-teror Mabes Polri juga menangkap 2 terduga teroris lainnya, yakni AS yang ditangkap di Jakarta Utara dan ARG yang ditangkap di Jakarta Selatan. Sudah ditangkap, bukan dugaan lagi, sudah ditangkap. Sosoknya tertutup, sangat tertutup, tidak pernah bergaul. Ya kalau keluar dari rumah hanya sholat di masjid, pulang sudah tutup lagi. Tersangka ARG dan SN merupakan DPO sejak Maret 2021 dan sempat tergabung dalam salah satu ormas yang dibekukan oleh pemerintah. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Petugas penjinak bom atau Jibom Polda Metro Jaya dibantu Polres Metro Tangerang Kota melakukan sterilisasi vihara di Karawaci, Kota Tangerang. Prosedur ini dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya ancaman keamanan saat ibadah perayaan Tahun Baru Imlek. Sejumlah vihara yang disterilisasi sebelum kegiatan ibadah, diantaranya Vihara Boen Tek Bio, Boen San Bio, Yan Shen Bio, dan Oktet Bio. Walaupun sudah ada kelonggaran, diharapkan bagi warga berbagai daerah yang hendak melakukan beribadah dan merayakan Imlek tetap menjaga protokol kesehatan. Merayakan Tahun Baru Imlek, ya semuanya bisa berjalan secara aman dan kondusif. Ya. Tadi kita pantau di Pasar Lama, Bontek Bio, terus sekarang di Bonsan Bio. Ini ternyata memang yang beribadah tidak hanya warga Kota Tangerang. Ada yang dari BSD, ada yang dari Jakarta Barat, Kalideres, Tanjung Duren, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Untuk menjaga Kamtibmas jelang pergantian Tahun Baru Imlek, Polres Metro Tangerang Kota melibatkan 813 personil dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah Kota Tangerang dibantu masyarakat untuk mengamankan perayaan Imlek. Sebelum kegiatan ibadah kita lakukan sterilisasi ya di 4 lokasi yang menjadi pengamanan prioritas, yaitu di Buntek Bio, Bunsan Bio, Yangsen Bio, dan Oktek Bio. Jadi seperti itu. Perayaan malam Tahun Baru Imlek 2023 atau pergantian show macan ke show kelinci air di Vihara Kuan Yin Hang Pamulang, Kota Tangerang Selatan dibanjiri warga yang hadir untuk berdoa. Selain berdoa, masyarakat juga ingin menyaksikan atraksi yang digelar di saat Imlek, yakni atraksi barongsai, tarian kelinci air, dan puncaknya menunggu peran Dewa Rejeki, Chai Senye yang membagikan 2023 angpau ke umat yang hadir. Kita memberikan rejeki di tahun mendatang, di tahun kelinci, untuk memberikan umat agar mendapatkan rejeki karir, rejeki uang, rejeki dari semua yang kita dapat, ya, kesehatan.
Untuk itu kita semua berharap di tahun lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, itu maknanya. Perayaan Imlek tahun ini dirasa lebih berbeda dan meriah karena 2 tahun terakhir perayaan dilakukan secara sederhana akibat adanya pembatasan oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19. Taufik Saleh dan Syabudin Atar melaporkan dari Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Sempat tidak merayakan akibat pandemi COVID-19, Vihara Ananda Avalokitesvara Ragas Bitung Kabupaten Lebak kembali merayakan Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili kali ini pun berlangsung meriah. Sejumlah warga Tionghoa terus berdatangan ke Vihara untuk sembahyang dan berdoa bersama. Selain melakukan sembahyang di Vihara Ananda Avalokitesvara, warga juga disajikan pertunjukan barongsai untuk pertama kali pasca PPKM dicabut pemerintah. Sejumlah warga yang merayakan Tahun Baru Imlek pada tahun ini mengaku sangat senang karena tahun ini perayaan Imlek dapat dilakukan tanpa ada pembatasan lagi. Mereka berharap tahun ini akan diberikan kesejahteraan dengan rezeki yang berlimpah. Oh gitu. Tapi sekarang kan udah bebas nih, nggak ada pembatasan lagi, gimana? Senang nggak sih? Ya senang lah, bisa bersosialisasi lagi. Oh gitu ya. Tadi ada barongsai juga ya, Ci ya? Jadi senang ya? Untuk memberi rasa aman, Kepolisian Polres Lebak dan Polda Banten juga dikerahkan untuk mengamankan jalannya perayaan Tahun Baru Imlek. Polisi memastikan perayaan Tahun Baru Imlek di wilayah Banten berjalan aman dan kondusif. Rekan-rekan sekalian, malam ini kita bersama Bapak Wakapolda, Kapolres Lebak, kita bersama-sama melakukan pengecekan terkait dengan pengamanan yang dilakukan teman-teman baik gabungan dari Polda Banten termasuk dari Polres Lebak. Pelaksanaan pengamanan atau kegiatan Imlek di Vihara Ananda alhamdulillah berjalan aman, kemudian masyarakat bisa melaksanakan dengan tertib. Ratusan personil gabungan juga ditempatkan di lokasi untuk mengamankan perayaan Tahun Baru Imlek. Ariel Meranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kecewa kondisi jalan kabupaten yang dibiarkan rusak selama belasan tahun, 4 pemuda warga Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak melakukan aksi berjalan kaki sejauh 98 km. Selama 4 hari 3 malam, mereka berjalan kaki dari kantor Kecamatan Wanasalam menuju kantor Bupati Lebak. Keempat pemuda yakni Nurdin, Riki Indriana, Indra, dan Repi Rizali. Keempatnya merupakan mahasiswa dan pemuda asal Wanasalam. Jalan kaki sejauh 98 km yang dilakukan oleh 4 pemuda ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah Kabupaten Lebak dan menuntut keadilan agar segera memperbaiki ruas jalan kabupaten sejauh 2 km yang merupakan akses penghubung desa Ketapang Bejod yang dibiarkan rusak hampir 11 tahun. Menurut salah satu pemuda, jalan tersebut merupakan akses penting warga untuk beraktivitas mulai dari sekolah dan ekonomi. Kejelasan terkait realisasi pembangunan jalan lintas Desa Ketapang yang menjadi poros kabupaten atau menjadi kewenangan Pemkab Lebak. Seberapa parah sih itu kerusakan yang itu? Kalau misalkan seberapa parah, tentu sangat parah karena kemarin itu juga sedikit bagus karena masyarakat swadaya untuk menambal jalan-jalan berlubang yang ada di lintas poros kabupaten tersebut. Mereka berharap agar aksi mereka bisa dilihat dan didengar oleh Bupati Lebak dan berharap agar pembangunan jalan di Desa Ketapang Bejod segera dilakukan, bukan hanya janji saja. Ariel Meranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.